Halo semuanya, selamat pagi. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Jadi mengapa kita perlu belajar sistem koordinat? Jadi kalau kalian semua kan pasti kenal ya apa itu Google Maps. Jadi Google Maps layanan yang memberikan citra satelit, peta jalan, panorama, kondisi lalu lintas, rute bepergian untuk jalan kaki maupun berkendara. Nah, layanan ini merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk mencari atau menentukan lokasi. Dengan Google Maps, kita dapat menentukan lokasi dan posisi lokasi terhadap lokasi lainnya. Letak, lokasi, dan posisi itu berkaitan dengan koordinat. Jadi dengan koordinat, kita dapat menentukan letak jarak beberapa tempat. Nah, oleh karena itu, kita perlu belajar tentang sistem koordinat. Nah, pertama ada posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Jadi nanti kita akan menggunakan koordinat Kartesius ya. Jadi istilah Kartesius sendiri itu digunakan untuk mengenang seorang ahli matematika sekaligus filsuf yang berasal dari Prancis. Jadi dia berperan dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, untuk mendefinisikan koordinat itu diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus yang dinamakan sebagai sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Jadi nanti ada panjangnya, ada ukuran dalam setiap sumbunya. Nah, ini adalah bentuknya dari koordinat Kartesius ya. Kalau diperhatikan ada sumbu mendatar, ada sumbu tegak. Nah, kemudian perpotongan antara sumbu mendatar dan sumbu tegak itu dinamakan sebagai titik asal atau titik pangkal dengan koordinatnya 0,0 ya. Jadi dia adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian sumbu mendatar itu disebut sebagai sumbu X. Jadi dari 0 ke kanan itu adalah sumbu X positif, dari 0 ke kiri itu adalah sumbu X negatif. Nah, yang tegak, sumbu tegak disebut sebagai sumbu Y. Dari 0 ke atas itu adalah sumbu Y positif, sedangkan dari 0 ke bawah itu adalah sumbu Y negatif. Nah, sekarang bagaimana cara membaca posisi titik pada bidang koordinat? Jadi ini untuk membaca ya. Jadi langkahnya, misalkan kita bisa menggunakan titik asalnya 0,0 itu sebagai titik acuan untuk menentukan koordinat titik X. Koordinat itu selalu dituliskan dalam bentuk X, Y. Jadi koordinat X-nya dulu, baru koordinat Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, jadi bisa ke kanan atau ke kiri. Sedangkan nilai Y pada sumbu Y itu menunjukkan banyak langkah atau satuan ke arah tegak, jadi bisa ke atas atau ke bawah. Nah, ini sebagai contoh ada titik A, B, C, dan D. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Jadi pertama koordinat titik A itu perhatikan jaraknya titik A dari 0,0 ya. Jadi dari 0,0 di sini kita bisa memisalkan melihat jaraknya A dari yang garis tegak dan mendatar. Jadi untuk mengetahui jaraknya titik A dari 0,0 dilihat itu A itu dua langkah ke kanan ya, dua langkah ke kanan dari 0,0. Berarti koordinat X-nya adalah 2. Dan dua langkah ke atas dari 0,0, maka koordinat Y-nya sama dengan 2. Jaraknya koordinat B, titiknya koordinat B. Jadi jarak B dari 0,0 itu adalah 2 langkah ke kanan. Berarti X-nya sama dengan 2, positif 2. Dan 2 langkah ke bawah. 2 langkah ke bawah dari 0,0 ya. Maka koordinatnya adalah negatif 2, koordinat Y-nya sama dengan negatif 2, sehingga koordinat titik B itu adalah 2, negatif 2. Nah, kemudian yang C, jarak titik C dari 0,0 itu adalah 3 langkah ke kiri,
3 langkah ke kiri berarti X nya sama dengan negatif 3, dan 3 langkah ke atas maka Y nya sama dengan 3, sehingga titiknya adalah negatif 3,3. Koordinat titik D diperhatikan dari 0,0 itu dia adalah 4 langkah ke kiri. 4 langkah ke kiri berarti X nya sama dengan negatif 4, dan 3 langkah ke bawah berarti Y nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang bagaimana menentukan letak titik-titik pada koordinat kartesius? Jadi kalau tadi kan kita membaca titiknya, sekarang kita menginputnya. Jadi titik A negatif 4,5. Nah, kita cari pada X nya, pada sumbu X nya itu berjarak negatif 4, berarti 4 ke kiri dari titik 0,0 dan 5 ke atas. Jadi di sini posisinya. Kemudian sekarang yang B berarti dia 2, negatif 3. Jadi koordinat X nya 2, koordinat Y nya negatif 3. 2 ke kanan, 3 ke bawah. 2 ke kanan, 3 ke bawah, atau berjarak 2 dari sumbu Y, berjarak 3 dari sumbu X tapi ke bawah. Kemudian yang C 6, negatif 5. 6, negatif 5. Berarti kita cari dari titik 0,0 dia jaraknya 6 ke kanan. 6 ke kanan, terus kemudian 5 ke bawah karena negatif, 5 ke bawah. Jadi 6 ke kanan, 5 ke bawah. Kemudian yang D ada setengah, 3. Berarti ya kita cari ya setengah dari sumbu X ya. Setengah itu dari titik 0,0 ke kanan sebanyak setengah, kemudian ke atasnya 3, atau jaraknya dari sumbu Y itu setengah, jaraknya dari sumbu X itu 3 gitu ya. Jadi koordinat X itu sama dengan jaraknya titik dari sumbu Y, koordinat Y itu sama dengan jaraknya titik itu dari sumbu X, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang yang E negatif 5,2. Negatif 5,2 berarti 5 ke kiri. 5 ke kiri, 2 ke atas ya. Atau jaraknya dari sumbu Y itu adalah 5 di sebelah kirinya, dan jaraknya dari sumbu X itu adalah 2 ke atas. Itu ya. Selanjutnya, nah sekarang amati titik-titik pada bidang koordinat kartesius di samping. Jadi ini untuk latihan kalian ya, untuk belajar itu ada koordinat kartesius. Nah, sekarang amatilah jaraknya dari sumbu X dan jaraknya dari sumbu Y. Jadi tadi kalau jarak dari sumbu X itu berarti dia adalah letaknya koordinat Y. Jaraknya dari sumbu Y atau jarak ke sumbu Y itu adalah letak dari koordinat X. Jadi seperti yang nomor 1 A 2,6. A jaraknya dari sumbu X itu adalah 6 langkah atau 6 kotak. Jaraknya dari sumbu Y itu adalah 2 langkah atau 2 kotak. Nah, kemudian yang B juga begitu. Jadi jarak dari sumbu X itu ada 5 kotak. Jaraknya dari sumbu Y juga ada 5 kotak. Nah, sekarang bagaimana yang negatif? Kalau yang negatif berarti yang C negatif 4,3. Tentu jarak dari sumbu X itu seharusnya 3 ya. Jadi ya benar. Jadi jaraknya dari sumbu X itu 3 ke atas. Jaraknya dari sumbu Y itu adalah 4 ke kiri. Kemudian ada titik E negatif 3, negatif 3. Itu jaraknya dari sumbu X itu adalah 3 ke bawah, jaraknya dari sumbu Y itu adalah 3 juga ke kiri. Nah, kemudian kuadran pada bidang koordinat. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
ini menuliskannya berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi kuadran 1 itu adalah daerah untuk X positif dan Y positif. Kuadran 2 daerah untuk koordinat X negatif, koordinat Y positif. Kuadran 3 dua-duanya negatif, jadi X negatif, Y negatif. Kuadran 4 dua X nya positif, Y nya negatif. Itu jadi misalkan ada titik A 2,5 terletak di kuadran berapa? Nah, A 2,5, X nya positif, Y nya positif, berarti terletak di kuadran 1. Misalkan ada titik B negatif 4,5, negatif 4,5, X nya negatif, Y nya positif, berarti terletak di kuadran 2. Seperti itu ya. Nah, ini juga sebagai latihan, jadi ada dilihat itu ada koordinat kartesiusnya titik A 2,6. Kita lengkapi keterangannya ya. Titik A 2,6 berarti titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Nah, kemudian titik A terletak di kuadran berapa? Terletak di kuadran 1. Lalu titik B 3,0. Nah, 3,0 itu berarti titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan terletak tepat di sumbu X ya, karena dia itu tepat berhimpit di sumbu X, berarti tepat di sumbu X. Begitu. Nah, ini juga sebagai latihan, jadi menggambar koordinat kartesius. Digambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4,-1 dan S 2,-1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Jadi nanti coba digambar titik-titik itu, bisa di kertas berpeta, bisa di kertas biasa, tidak masalah. Jadi jika dihubungkan akan terbentuk bangun apa? Apakah itu persegi, apakah itu persegi panjang, begitu ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Terima kasih.